got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julianti sama dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang network fundamental. Di sini saya akan membahas dasar jaringan terlebih dahulu sebelum kita mengetahui apa jaringan komputer itu. Jadi, kalau dari definisi dan pengertiannya, jaringan komputer ini adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Di sini kita bisa lihat implementasi dari jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Lalu gimana sih cara kedua komputer ini saling terhubung? Jadi ada dua mekanisme. Yang pertama di sini menggunakan wired dan kabel yang bisa digunakan itu adalah kabel UTP. Di mana kabel UTP ini yang sering digunakan adalah jenisnya media transmisi, yaitu kabelan. LAN yang berarti local area network. Kalau kalian ketahui, pasti di sekolah kalian banyak kabelan atau local area network yang seperti ini bentuknya. Ada yang berwarna kuning, berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna merah. Yang penting itu adalah sebuah kabel media transmisi dengan berjeniskan UTP. Kalau kalian ketahui juga ketika kita belajar mengenai sebuah pengkabelan, kalian mungkin pernah praktik tentang pengkabelan strike ataupun cross. Kalian mungkin pernah praktik gimana cara crimping, gimana cara meluruskan kabel, gimana cara menghubungkan kabel ke RJ45. Kalian kalau yang udah praktik pasti tahu dengan kabel UTP atau LAN ini. Di sini kenapa ada RJ45? Fungsi RJ45 itu untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Wired itu perkabelan. Jadi jaringan itu bisa dihubungkan dengan wired atau dengan kabel berjeniskan kabel UTP, yaitu dinamai atau sering disebut kabelan. Nah, kalau misalkan pakai perkabelan terus kayaknya kurang efisien karena kadang gak estetik kalau terlalu banyak kabel yang keluar di mana-mana. Di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya wireless atau media nirkabel. Kita bisa memanfaatkan WiFi atau seperti jaringan internet lainnya. Biasanya kita kan pakainya paket data atau WiFi. Nah, seperti itu, maka jika kedua komputer saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka dua komputer itu bisa disebut dengan jaringan komputer. Jadi, selain menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan yang namanya nirkabel. Nah, di sini saya akan praktikkan. Di sini kita akan tambahkan satu switch. Lalu dua PC. Lalu kita sambungkan memakai kabel. Di sini kita akan coba jaringan sederhana bagaimana dua PC ini saling ping atau bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau dalam jaringan itu identitas dinamakan dengan IP address.
Di sini kita akan menambahkan identitas IP address. Kalau di dalam jaringan itu, identitas dinamakan dengan IP address. IP address ini adalah suatu alamat atau jaringan komputer untuk memudahkan kita atau mengetahui identitas yang ada pada komputer ini. Jadi kalau kita mengirimkan paket kepada PC 2, kita itu udah tahu IP address-nya berapa dari PC komputer 2 ini. Di sini saya akan memberikan IP address pada PC 1 dan 2. Untuk IP 1 misalnya dia mendapatkan IP 192.168.1.1. Dan untuk PC keduanya ini dia mendapatkan IP 192.168.1.2. Di sini kita udah menambahkan IP-nya. Di sini kita klik PC pertama. Lalu kita pilih menu ke desktopnya, lalu pilih IP configuration. Setelah itu, di sini kita akan masukkan IP PC pertama yang sudah kita buat atau kita tambahkan. IP-nya itu 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya default saja. Lalu kita close. Setelah itu yang PC 2 seperti tadi, desktop, IP configuration, masukkan IP yang sudah kita buat tadi, yaitu 192.168.1.2. Lalu subnet max-nya seperti tadi 255.0. Untuk dapat gateway-nya default saja. Lalu close. Lakukan hal yang sama pada PC 2-nya sudah. Kalau misalnya kalian bertanya apa sih dari logo pesan Cometron tadi, fungsinya itu untuk mengetahui si PC-PC ini sudah saling terhubung atau belum. Jadi kalau misalkan si PC-nya sudah saling terhubung, pasti akan ada kalimat seperti verify from gitu ya. Kalau misalkan belum terhubung, kita coba pin ke alamat IP yang belum ada. Kita coba pin ke alamat IP yang belum ada. Ini dipastikan tidak bisa ya, karena
Alamat IP-nya belum ada. Kita close saja. Kita lanjut membahas materi yang tadi. Di sini sudah ada materi yang akan kita bahas ke depannya, yaitu yang pertama ada network fundamental, IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basic disco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol, other channel, static routing, dynamic routing IGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan access control list. Bisa kalian lihat, ini adalah gambar jika kita ingin menghubungkan Cisco secara real device. Di sini saya akan berikan langkah-langkah untuk mendownload Cisco-nya. Kalian bisa masuk ke Google Chrome atau Microsoft Edge, lalu cari Cisco Packet Switcher. Lalu klik yang paling atas. Lalu di sini kita tunggu sampai masuk ke halamannya. Kalau yang belum login, kita bisa masuk login. Kita klik login, lalu skip up. Setelah itu kita pilih di sini negara yang kalian tempati ya. Di sini saya memilih negara Indonesia. Untuk provinsinya Jawa Barat karena saya tinggal di Jawa Barat. Lalu di sini pilih tahun lahir. Misalnya tahun lahirnya 2005. Lalu bulannya Juni. Saya itu continue. Karena saya sudah login, jadi tidak perlu login lagi. Nanti di sini kalian bisa isi sesuai data diri kalian. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah bentuk dari Cisco Packet Switcher. Di sini kita akan coba mengenal apa saja sih yang ada di dalam Cisco Packet Switcher ini. Di sini ada network device, ada komputer atau PC, ada connection, lalu ada router dan switch, hub dan juga web device, ada security dan ada juga WAN. Di sini saya akan mencoba membuat contoh topologi. Di sini saya akan coba menambahkan satu router. Lalu satu switch. Dan satu PC. Gimana sih agar router, switch, dan PC ini saling terhubung? Kita perlu menggunakan yang namanya kabel. Nah, kabel juga ada berbagai jenis, ada USB, ada serial, ada koaksial, fiber, dan cross, serta lain-lain. Tetapi di sini saya akan menggunakan kabel yang automatically atau otomatis. Yang pertama di sini saya akan hubungkan PC dengan switch. Lalu hubungkan switch dengan PC dengan router.
Kita sesuaikan saja. Di sini kita belum memulai konfigurasinya. Di sini kita hanya menambahkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat di pojok kiri atas. Di sini ada bacaan logikal dan fisikal. Apa sih bedanya logikal dan fisikal ini? Di sini kita masuk ke mode fisikal. Nah, di sini ada home city. Di mode fisikal ini, kita itu seolah-olah berada di jaringan yang real seperti ini. Dan di sini juga ada Complete Office. Lalu ada juga Main Wing Closet. Selanjutnya di sini ada rak. Jika kita lihat di logika, kita tahu router itu kalau bentuknya bulat, switch itu bentuknya persegi, dan PC itu bentuknya komputer. Tapi sebenarnya router itu bentuknya persegi panjang, tidak bulat seperti yang di logika. Di sini kita coba tambahkan satu laptop. Jadi ini mode fisikal, ini itu kita konfigurasi kayak di real life. Nah, kalau misalkan kita di sini di mode logika, itu seperti ini. Gimana sih kalau misalnya kita ingin konfigurasi di mode logika ini? Kita coba klik router. Di sini kita coba klik di laptopnya. Ini seperti ini. Kita klik mode desktop ya. Lalu yang terminal, setelah itu kan ada ini nih ya. Jadi caranya itu kalau kita ingin konfigurasi di mode logika ini, kalian bisa klik laptopnya, desktop, lalu pilih yang terminal. Setelah itu oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung konfigurasi ya. Kita sambungkan kabel konsol terlebih dahulu. Kita sambungkan ke RS232, lalu ke konsol yang ini. Nah, jadi di mode fisikal itu konfigurasinya seperti real ya. Beda lagi kalau di logika. Kalau di logika seperti ini gambarannya. Kita coba klik router ini. Lalu ke menu CLI. Nah, kalau misalnya kalian lagi simulasi tapi lagi malas ngetik, kalian bisa menggunakan mode config ini. Lalu kita lanjut aja. Klik yang laptopnya, lalu ke menu desktop. Setelah itu pilih menu terminal, lalu oke. Nah, untuk konfigurasinya kalian tinggal konfigurasi di desktop terminal laptopnya biar lebih gampang dan simple aja.
seperti ini ya. Sini nanti. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.